pagi hari ya? Iya. Oke. Tapi masih ada lemes loh. Oh, masih ada lemesnya. Kenapa kok lemes itu? Ngantuk. Ngantuk, lapar sekali. Oke, baik. Oke, sebelum kita mulai kita bisa berdoa terlebih dahulu agar selama proses konseling Bapak pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Siapa nih yang bisa memimpin doa? Mungkin ada yang mau bisa memimpin? Boleh. Boleh, silakan. Sebelum mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu kalian hadir di sini dan kalian juga sangat saya apresiasi karena kalian anggota yang terpilih dari sekian kemarin pendaftaran yang ada di poster. Jadi kita kasih applause dulu buat kita. Oke, ini masih pada lemes-lemes ini. Iya, betul. Oke, kita ice breaking dulu mungkin ya biar Boleh. rasa lemasnya ini ya. Gimana nih? Oke, kalau saya bilang pendek, itu nanti tangannya panjang. Kalau saya bilang panjang, itu tangannya pendek. Jadi lawan dari yang saya ucapkan. Jadi kalau saya bilang pendek, panjang. Kalau saya bilang panjang, pendek. Oke, nanti semakin cepat pergerakannya juga lebih cepat ya. Oke. Kita coba dulu, oke? Panjang. Ayo, jangan lihat saya mungkin benar atau salah ini. Awas loh ya. Pendek, panjang. Ayo. Udah pada tahu semuanya? Kita mulai ya. Oke. Pendek, panjang. Ayo, awas ya. Pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Iya. Oke, udah pada semangat ini? Sudah. Oke, udah pada semangat ya. Oke, ini sebelum kita lanjut ini udah pada kenal semuanya ini atau beberapa yang udah kenal? Sebatas ini. Kelihatan aja mungkin. Oke, baik. Kita kenal terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Diva Semenia, bisa dipanggil Ibu Diva. Hobi saya bernyanyi. Jadi seperti itu contohnya. Bisa dimulai dari Mbaknya dulu? Oke, perkenalkan nama saya Lisha Rosalia Dewi. Hobi saya bermain bulu tangkis sama memasak. Perkenalkan nama saya Elvira Mamun. Saya biasa dipanggil Ira. Hobi saya dance. Perkenalkan nama saya Nazis Manita, biasa dipanggil Yana. Hobi saya jalan-jalan. Wah, jalan-jalan selanjutnya. Perkenalkan saya Arin Yamisya Putri, bisa dipanggil Arin. Hobi saya mendengarkan musik dan film dan banyak sih. Oke, jadi hobi kalian dan nama-nama kalian nih udah pada kenal semuanya ya, udah pada tahu ya. Ya, Bu. Oke, nah di sini kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu di sini saya menjelaskan yaitu tujuan. Oke, tujuan kita di sini seperti yang kita lihat di poster kemarin yaitu menentukan arah karir kalian, gitu ya. Nah, di sini kita bisa meningkatkan kayak gimana cara memilih karir kalian seperti apa dan bagaimana. Nah, di sini dari yang kalian ikut nih daftar lanjut ke tahap selanjutnya nih pasti ada harapan yang kalian inginkan nih ya. Nah, bisa dijelaskan harapannya apa dari Mbaknya dulu? Kalau saya sih harapannya ikut konseling ini ya permasalahannya saya bisa selesai. Oke, selanjutnya Dari saya tuh saya ingin kayak permasalahan saya bisa selesaikan juga, Ibu. Terus saya bisa menentukan nanti saya karirnya itu seperti apa, Ibu.
sama sih Bu teman-teman yang lain. Karena apa? Karena pada sisi konseling saya pengen karir saya, tujuan saya itu ke arahnya itu kemana. Oke, selanjutnya Kalau dari saya sendiri hampir sama seperti Mbak Elvira ya, biar bisa menentukan tujuan saya itu mau kemana sih sebenarnya, karena sebenarnya saya juga ya bingung lah mau ngapain. oke, baik, dari harapan kalian tadi itu sangat keren-keren sekali ya, apalagi sama, berarti tujuan kita sama, harapan kita sama, semoga kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan selesai. Ya Bu. Oke, gimana nih kalian? Ingin tetap bersedia lanjut atau nggak jadi lanjut nih, mau keluar aja? Atau nggak jadi konseling? Gimana? Kalau saya bersedia sih Bu, karena kan karir itu akan menentukan masa depan. Jadi ini sangat penting banget sih buat saya. Oke, baik. Kalau Saya juga sih Bu bersedia, karena apa kan kita bisa tahu tujuan kita ini arahnya ke sini. Kalau saya sih setuju ya Bu, untuk melanjutkan agar saya bisa tahu karir kedepannya saya itu seperti apa Bu. Oke, selanjutnya Saya keluar aja. bercanda. Oh, bercanda. Bersedia, serius bersedia ini tidak terpaksa kan? Tadi bercanda. Teman-temannya sampai kaget semua itu ya. Oke, jadi ini bersedia semuanya ya? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, kita kan sudah bersedia semuanya nih. Oke, lanjut kita selanjutnya ke tahap selanjutnya, yaitu ada 2 tipe nih. Nah, kita di dalam konseling kelompok ini ada 2 tipe, yaitu tipe terbuka dan tertutup. Nah, di sini ada pada dengar tipe terbuka tertutup? Belum. Ya. Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Kalau tipe terbuka itu tipe yang anggotanya tidak tetap, atau bisa dibilang kalau ada yang selesai permasalahannya itu bisa keluar. Jadi kita gantikan anggota baru lagi. Nah, itu kalau tipe terbuka. Kalau tipe tertutup itu anggotanya dari awal kita masuk hingga akhir itu tetap. Jadi tidak berubah atau tidak bergantian anggota. Nah, kita sepakati bareng-bareng di sini. Ini kalian minta tipe terbuka atau tertutup? Bisa dari Saya dulu Bu. Iya, boleh. Saya pengennya tertutup. Tertutup. Kenapa kalau boleh tahu? Karena apa ya Bu? Kita kan udah sama-sama dari awal, terus permasalahan kita juga sama-sama tahu semua, dan takutnya nanti kalau misalnya ada anggota lain itu membuat kita nanti kayak insecure Bu, kayak nggak bisa apalagi ya Bu, ceritakan lagi permasalahannya, melanjutkan lagi, itu sih Bu. Oke, baik. Siapa dulu ini? Boleh. Sabar. Oke. Kalau saya sih tertutup aja sih. Soalnya males kenal orang baru. Oh. Takut canggung gitu. Ya kan ini udah kenal jadi enak ceritanya. Oke. Selanjutnya bisa. Kalau dari saya sih terbuka sih ya Bu ya, karena biar teman-teman kan pasti banyak yang masih bingung dengan karirnya, bingung dengan masa depannya ya, itu mungkin bisa jadi sharing-sharing bersama gitu, jadi nggak hanya kita aja gitu yang selesai. Oke, baik. Kalau Mbak Yohana? Kalau saya sih memilih tipe tertutup ya, karena saya nggak mau juga ya permasalahan saya itu didengar oleh teman-teman yang lain atau anggota yang lain. Apalagi nanti kan kalau tipe terbuka itu pasti anggotanya masuk lagi terus saya tuh kayak malas juga ya adaptasi sama orang-orang anggota yang lain juga. Oke, baik. Wah, ini jawabannya variasi sekali ya. Ada yang terbuka, tertutup. Ini keren. Oke, baik. Ibu mau tanya terlebih dahulu nih kepada Mbak Alisa. Kan tadi beberapa teman Mbak Alisa kan memilih tertutup ya. Nah, lalu Mbak Alisa milih terbuka. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih Mbak Alisa? Boleh dijelaskan nih, kenapa kok ingin tidak tertutup aja, mungkin seperti yang dikatakan teman-teman kan adaptasinya itu mungkin takut canggung lagi ya, susah itu. Kenapa Mbak Alisa? Nggak memilih tertutup gitu ya? Iya. Ya seperti yang saya omongkan tadi Bu, jadi biar
tidak hanya saya aja yang selesai, tapi juga teman-teman juga sudah bisa menentukan karirnya. Karena kan setelah ini kan kita juga harus kerja ya Bu ya, walaupun ada mungkin masih bingung harus kerja apa dan lain-lain, itu kan bisa jadi sebagai gambaran saling share itu tadi seperti itu. Oke, kita sudah dengar nih ya apa kata Mbak Lisa alasannya tadi memilih tipe terbuka. Nah ini sekarang ganti nih Ibu tanya ke teman-teman, kenapa nih alasannya tidak memilih tipe terbuka seperti Mbak Lisa? Kan Mbak Lisa tidak memilih tipe tertutup tadi kan alasannya seperti itu. Nah kalau teman-teman nih kenapa nih memilih tertutup, bisa dijelaskan alasannya lebih kuat lagi nih dari Mbak Ali? Kalau saya sih ya benar kata Mbak Elvira tadi, takutnya malah ceritanya itu kesebar kalau ada orang baru. Kalau mungkin katanya Mbak Alisa tadi maunya biar teman-teman yang lain bisa selesai juga, mungkin diadain konseling kelompok lagi setelah konseling kelompok ini sudah selesai. Oke, selanjutnya Kalau saya sih ya seperti yang dikatakan Mbak Arin sama Mbak Elvira juga, kalau konseling terbuka itu kan pasti takutnya juga nanti permasalahan kita itu disebar-sebarin di anggota-anggota lain. Mungkin seperti yang Mbak Arin bilang, nanti selesai permasalahan kita konseling kelompok ini mungkin bisa dilanjutkan konseling kelompok berikutnya. oke, baik. Selanjutnya Kalau menurut saya sendiri ya Bu, ya. karena apa kan tipe terbuka itu kalau ketika masuk teman-teman yang baru lagi, anggota yang baru lagi itu kan buat teman-teman kelompok yang lamanya itu merasa canggung juga. Terus jadi teman yang anggota baru ini, anggota lama ini jadinya ceritanya nggak nyaman gitu. Terus yang seperti katakan teman-teman juga tadi bilang kalau enak apa ya Bu, dengan tipe kelompok yang tertutup ini kan lebih enak juga. Oke, baik. Nah, sekarang saya tanya lagi nih ke Mbak Alisa, gimana nih mau berubah pikiran ikut ke tertutup atau tetap di terbuka nih? Gimana nih setelah mendengar alasan teman-teman dan Mbak Alisa tadi jawabannya seperti itu, gimana nih? Kalau saya ke gimana? Enggak, saya mau milih yang tertutup aja Kak. Serius jawab? Serius. Ikuti kata hati teman-teman aja. Gimana? Kalau setelah dipikir-pikir sih ada benernya juga omongan teman-teman. Jadi kayaknya tertutup better sih Bu. Tertutup. Ini serius, yakin? Yakin Bu? Yakin. Oke, jadi ini kita sepakati di konseling kelompok di sini tertutup ya? Iya. Oke, sepakat teman-teman? Sepakat. Oke, baik. Nah, tidak hanya di situ saja kesepakatan kita nih selama melakukan proses konseling kelompok. Kita juga harus membahas atau merencanakan kesepakatan, yaitu hari apa, jam berapa, pertemuannya berapa kali, tempatnya di mana. Nah, kita juga harus sepakati nih agar teman-teman ini bisa melakukan proses konselingnya tuh nyaman, tenang, dan tidak terburu-buru atau kayak tidak nyaman lah dalam melakukan proses konseling. Nah, ini kalian di hari dulu nih, mau di hari apa? Ada yang mengusulkan? Boleh? Kalau saya hari di Senin Bu. Hari Senin. Kenapa kok milih di hari Senin, Mbak Lisa? Karena kan Sabtu Minggu kan habis libur, jadi masih kinyis-kinyis, masih fresh-freshnya gitu kan. Kalau di hari-hari lain kan udah lusuh gitu katanya, itu lusuh. Jadi biar semangat gitu. Udah capek ya kalau di hari lain ya. Betul. Oke. Kalau Mungkin saya sama seperti Mbak Lisa ya Bu, kenapa kan Senin itu kan habis mata kuliah itu kan pagi. Nah mungkin nanti siang atau selesai matkul gitu jeda sedikit 1 jam itu mungkin bisa. Oke, dari Senin juga. Selanjutnya bagaimana? Kalau saya sih setuju sama teman-teman hari Senin ya Bu, karena kebetulan juga kami ada mata kuliah di pagi hari ya Ibu. Mungkin bisa jeda 1 jam itu baru bisa melakukan proses konseling kelompok. Oke, Senin juga. Selanjutnya Mbak Arin? Kalau saya sih sama sih, kebetulan mata kuliahnya juga sama. Jadi Seninnya pas siang itu free. Oke, baik. Jadi kita sepakati di hari Senin ya. Iya Bu. Oke, nah selanjutnya kita lanjut ke durasi ya.
Nah ini durasinya kalian mau berapa lama nih? Berapa menit? 1 jam, 2 jam, atau 5 jam nih? Astaga, 24 jam. Oke, boleh. Apa nih? Menurut saya sih 1 jam aja, karena 1 jam kan nggak terlalu lama, terus juga nggak terlalu sebentar juga, biar nggak bosen gitu teman-teman. Oke, berarti setuju 1 jam ya. Kalau Mbak Yohana? Kalau saya sih 1 jam udah cukup ya Bu. Takutnya kalau 2 jam atau berapa jam itu kan teman-teman mungkin ngantuk juga ya Bu. Oke, 1 jam. Sama juga sih Bu, 1 jam karena takut kejenuhan juga nanti. Oke, selanjutnya Mbak Lisa mau berapa nih? Mau 45 menit aja Bu. Kalau 1 jam tuh ngantuk Bu. Jadi 45 menit. Nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lama. Jadi gimana nih? Variasi lagi nih jawabannya. Mau di 1 jam atau 45 menit? Mungkin Dari saya Bu, dari saya. boleh. Kalau menurut saya ya Bu, 1 jam itu udah cukup juga. Karena apa? Permasalahan juga bisa diselesaikan, terus nggak terlalu molor juga waktunya. Itu sih Bu. Oke, itu dari Mbak Elvira. Kalau dari Mbak Yohana gimana nih diskusi hari ini? Kalau dari saya 1 jam itu sudah cukup ya. Bukan tadi kita juga udah tahu kan Ibu, kita pertemuannya itu di hari Senin itu kan habis ini kan Ibu, mata kuliah itu kan pasti kita ada jeda juga ya Ibu, jeda 1 jam juga itu. Nah itu kan sudah sangat cukup sekali ya Bu, nanti baru bisa lanjutkan lagi itu di jam berikutnya itu, habis itu jamnya itu bisa 1 jam lagi. Oke, Mbak Arin gimana? Kalau menurut saya 1 jam itu udah pas ya. Mungkin kalau apa ya, konselingnya udah selesai belum sampai 1 jam kan ya, biar apa enak gitu, selesainya lebih cepat. Oke, baik. Nah, Mbak Lisa gimana nih? Mau tetap 40 menit atau berubah pikiran? Apakah tidak bisa dicepatkan 10 menit gitu? Maksudnya kayak bukan konselingnya 10 menit, enggak. Maksudnya dikurangi 10 menit. Tadi kan 1 jam kan 60 menit. Maksudnya bisa 50 menit atau gimana gitu kan. Karena kan 30 nanti menit. iya, itu terlalu cepat Kak. Kalau 50 atau 45 itu kan maksudnya nggak terlalu jenuh juga kan. Kalau 1 jam kita cuma dengerin, ngeliatin gitu kan pasti lama-lama bosen ya gitu. Oke, kita diskusikan lagi gimana? Nah, kalau menurut saya sih tergantung ceritanya teman-teman sih. Mungkin kalau ceritanya panjang ya menurut saya 1 jam itu udah pas gitu. Kalau misal ceritanya teman-teman apa ya, nggak terlalu panjang kan bisa selesai lebih cepat gitu. Iya. Ada Saya, sesuatu saya, yang menurut Pak Arin juga pas ya Bu. Karena apa? Itu tergantung dari permasalahan teman-teman. Belum lagi nanti kalau permasalahan teman-teman itu kayak belum menemukan planning barunya, terus usahanya itu kan itu belum kita itu kan Bu. Nah mungkin dengan itu nanti baru. Oke, kalau dari Mbak Yohana? Ya, ingin menambahkan juga Ibu kan Iya. tidak mungkin kita jenuh juga kan Ibu, kan tadi seperti yang Ibu katakan ada ice breaking, nanti Iya. kalau kita jenuh mungkin kita bisa melakukan ice breaking lagi. Oke, Ya. boleh. Kalau dari Mbak Lisa? Mungkin Ya kalau menurut teman-teman seperti itu ya mungkin bisa lah Bu tengah-tengah dikasih speaking biar semangat gitu ya, biar nggak ngantuk-ngantuk juga gitu kan. Jadi nggak apa-apa 1 jam. oke, jadi kita sepakati 1 jam? Siap, ya, Bu. Oke, deal ya? Ya, Bu. Deal. Oke, nah setelah kita sepakati 1 jam, terus pertemuannya di hari Senin. Nah sekarang kita lanjut di pertemuan berapa kali nih selama seminggu nih, kita sepakati perjumpaan kita berapa kali? Saya dulu Setiap Bu. hari Bu. Ada yang minta setiap hari? boleh. Mungkin 1 kali Bu. Karena apa? Karena kan saya sendiri juga ya Bu, dan dari teman-teman yang lain juga. Karena kita kan di semester sudah tua lah gitu. Iya. Jadi kita sekarang tuh udah bimbingan masuki proposal Bu. Jadi kita udah kebanyakan bimbingan, terus banyak lagi tugas-tugas yang lain juga Bu. Ada yang take video, intinya gitu lah Bu. Jadi 1 Pertemuan. minggu, ya 1 kali. Mbak Yona dulu mungkin ya, tadi udah angkat tangan, sabar. Oke, boleh. Kalau dari saya tuh 1 minggu sekali itu sudah cukup ya Ibu, kan seperti yang Mbak Elvira bilang tadi, ini sudah semester tua Ibu. Ditambah lagi belum lagi teman-teman yang
bekerja gitu kan, ibu takutnya mengganggu dengan bentrokan dengan pekerjaan mereka dengan proses konseling ini sih Pak. Oke, baik. Nah, selanjutnya Mbak Lisa apa? Sama seperti Mbak Elvira ya, alasannya juga sama sih. Oke, sama ya. Selanjutnya Sama sih Bu, kayak teman-teman aja. Biar Oke. nggak ribet. Oke, baik. Jadi ini pertemuannya 1 minggu, 1 Satu kali. kali. Oke, kita sepakati ya. Sepakat. Nah, setelah kita sepakati hari, pertemuan, durasi, selanjutnya yaitu tempat. Nah, kita sepakati di mana nih tempatnya kita? Boleh yang Mbak Lisa silakan. Kalau saya sih opsional Bu, mungkin kalau hari ini di sini, mungkin besok bisa ganti ke lapangan, ke taman atau kemana. Jadi kayak nggak bosen lah di sini terus itu kan, lihat gini kan ya lama-lama bosan. Oke, baik. Jadi opsional ya? Yes. Oke, selanjutnya Mbak Elvira. Sama sih Bu, karena apa kan kesibukan juga ya Bu. Kita juga butuh kayak angin lah gitu. Iya, menangin sepoi-sepoi ya? Ya, Biasa kalau ada cogan lewat kan bisa gitu. Gak jadi konseling dong. Oke, selanjutnya nih. Kalau saya sih setuju sama teman-teman ya Bu, mungkin minggu ini kan kita di sini ya Bu, habis itu minggu besoknya mungkin bisa di lapangan atau di taman gitu, bila perlu di kafe juga boleh. Oh, boleh. Oke. Selanjutnya Mbak Adin. Kalau saya sih setuju sama teman-teman juga, bisa indoor, bisa di outdoor gitu. Tapi mungkin kalau waktunya di outdoor itu mungkin bisa dilihat dulu cuacanya. Iya, Kalau pas panas, takutnya kalau hujan pas masa kita hujan tidak. gitu. Iya. Oke, baik. Jadi ini setuju opsional ya. Kita bisa di luar, bisa di dalam ruangan ya. Iya Bu. Oke, baik. Nah, kita kan sudah menentukan nih apa yang kita sepakati bareng-bareng tadi. Nah, di sini kita juga, saya ingin menginformasikan, kita juga ada kerahasiaan. Nah, di mana kerahasiaan itu apa yang sudah kita bicarakan di dalam ruangan atau saat kita proses konseling kelompok itu kita tidak bicarakan lagi di luar. Jadi yang sudah dibicarakan di ruangan saat ini tidak dibahas atau diomongin lagi di luar. Nah, selanjutnya di sini kita juga ada etika ya, seperti etika berbicara, lalu baju yang sopan atau tertutup semestinya gimana, contohnya seperti itu ya. Nah, lalu di sini juga mungkin ada kesepakatan dari teman-teman kalau misal ada yang terlambat, ada yang membocorkan nih dari pembicaraan kita sepakati apa nih, mungkin teman-teman ada yang mengusulkan. Saya Bu. Boleh siapa dulu ini? Saya Bu. Oke. Mungkin dari saya ya Bu, kalau misalnya ada teman-teman yang membocorkan terus kehadiran juga terus kedepannya juga, mungkin nanti bisa kayak kasih sanksi membersihkan lab, terus ice breaking, terus kasih uang Bu. Nah, karena apa? Kalau kasih uang itu kan mungkin bisa tuh teman-teman nanti pasti kayak merasa aduh ini agak susah nih. Nah, tapi kasih uangnya tuh di atas 200, 100 gitu loh Bu. Kalau semacam 5.000, 10.000, nah mungkin itu nanti dianggap gampangan gitu sih Bu. Oke, baik, bagus. Mungkin dari Mbak Lisa tadi ya apa? Kalau dari saya untuk telat setuju ya dengan Mbak Elvira tadi yang membersihkan apa ini. Tapi kalau untuk yang membacakan itu, kalau uang itu ini Bu, terlalu menguntungkan untuk apa gitu kan. Mungkin bisa diganti dengan ini sih, memberikan teman-teman makanan kayak misalnya dibelikan gacoan dengan esnya, dengan cemilan, mungkin boleh lah. Jadi kita nggak sepanang gitu Bu, dengerin sambil makan, mungkin enak kan gitu. Oke, baik. Berarti tetap ya kesannya kayak nominal itu tadi yang mengeluarkan buat membelikan makan. Boleh, Oke, boleh. gitu. Oke, selanjutnya mungkin usulan dari Mbak Ivana. Kalau saya sih setuju sama teman-teman juga sih Bu. Oke, setuju ya, Iya. sepakat. Oke, selanjutnya Mbak Arin. Setuju aja Bu. Oke, setuju. Berarti ini kita sepakati setuju ya. Iya Bu. Izin tambah juga. Oh, boleh, Mungkin boleh. pas konseling nanti kalau makan itu, kalau sambil makan itu menurut saya kurang gimana Efektif gitu ya. loh, Bu. Heeh. Mungkin kurang fokus juga, jadi lebih baik makannya itu selesai konseling aja ya. Oke, bagus, boleh. Nah, jadi setelah konseling kita makan-makan bareng gitu ya. Ya, boleh. Oke, baik. Oke. Jadi ini kita sepakati ya.
setelah apa yang kalian tentukan ini tadi sanksinya, yaitu kalau terlambat mungkin memberikan ice breaking dan membersihkan lab. Kalau membocorkan sesuatu itu atau pembicaraan kita dikenakan denda atau membelikan makanan seperti yang teman-teman bicarakan tadi. Ya. Oke, baik. Nah, setelah apa yang kita sepakati, kita bicarakan dari awal sampai ini tadi nih, ada nggak nih yang bisa meringkas apa pembicaraan kita dari tadi sampai saat ini? Siapa nih? Ini Mbak Aisyah. Mbak Ari nih, siapa Mbak Ari nih? Bu, Mbak Ari Bu. Atau saya yang tunjuk? Nggak apa-apa saya aja Bu. Boleh. Menyerah dia Bu. Bentar lagi nih nanti Bu. Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita pertemuan selanjutnya nanti kita ketemu di hari Senin di jam berapa tadi? Jam 10. Terus satu kali pertemuan dalam 1 minggu dan tempatnya itu opsional dan durasinya 1 jam. Dan untuk sanksinya nanti membelikan makanan, terus denda dikasih uang, sama membersihkan lab, sama dikasih ice breaking. Oke, jadi udah pada ngerti semuanya ya ini ya, Ngerti. tadi. Ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Nah, di sini pasti kalian punya permasalahan nih, karena kalian mendaftar pasti tidak tiba-tiba mendaftar deh ya. Di poster kemarin. Nah, bisa diceritakan sedikit nih permasalahan kalian, apa yang kalian rasakan saat ini? Bisa dimulai dari Saya dulu Bu. Oke, boleh Mbak Elvira. Mungkin permasalahan saya sekarang ya Bu ya. Saya kan sudah memilih tujuan hidup saya, tapi kayak masih bingung gitu loh Bu. Itu kayak ini arahnya itu kayak kemana gitu, masih agak bingung lagi. Oke, selanjutnya Mbak Alisa mungkin. Kalau dari saya sendiri ini sih Bu, kan kita udah kuliah gitu ya, udah semester tua, cuman kadang tuh saya tuh kayak takut sendiri nanti kalau lulus tuh saya mau ngapain gitu, kayak mau kerja apa gitu kan, karena kan pekerjaan seperti ini kan banyak ya, jurusan seperti ini kan banyak pekerjaan, itu yang bikin saya bingung sih. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Yona bisa ceritakan sedikit. Kalau dari saya sih sama ya kayak Bu, kayak saya bingung juga nanti kayak saya tuh kayak gimana, apalagi dengan jurusan yang kayak gini banyak ya orang bilang begini, ini jurusan kamu itu paling hanya gitu-gitu, jadi kayak saya tuh kayak bingung ya, apalagi dengan kayak perkataan mereka, takutnya nanti saya kayak saya tuh nanti mau gimana ya kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Arin. Kalau saya sih ya hampir sama juga sama teman-teman, kayak bingung Bu mau kemana gitu setelah lulus nanti. Oke, jadi saya jelaskan ulang ya berarti ya. Kalau jadi kebanyakan teman-teman ini berarti banyak yang bingung ya, ingin kemana, selanjutnya bagaimana, lalu mengarahnya kemana, bagaimana, terus selanjutnya apa yang saya lakukan, mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Dari cerita singkat teman-teman ini, pasti kita tidak langsung selesaikan semuanya ya. Jadi kita pilih salah satu nih. Dari cerita teman-teman nih, cerita siapa dulu nih yang kita selesaikan terlebih dahulu? Boleh kita sepakati. Siapa dulu? Dari saya Bu, kalau menurut saya itu Mbak Alisa dulu, karena apa, kayak sama persis sama semua dengan permasalahan kita, jadi kayak mungkin dari Mbak Alisa dulu. Oke, baik. Jadi dari Mbak Lisa dulu ya, karena mungkin bisa dibilang hampir sama intinya kayak gitu ya. Oke, gimana nih Mbak Lisa? Apakah bersedia nih? Iya, bersedia Bu. Oke, baik. Mungkin tapi bersedia. teman-teman bisa ditanyakan lagi, mungkin mereka ingin menyelesaikan masalahnya dulu gitu. Oke, baik. Iya, gimana nih teman-teman, bersedia semua? Atau Karena Mbak Aisyah sudah bersedia ya, jadi Mbak Aisyah. oke, jadi Mbak Lisa nih ya, bersedia ya. Ya Bu. Oke, baik. Nah, Mbak Lisa nya bersedia? Bersedia. Oke, baik. Nah, Mbak Lisa nih, kita kan udah sepakati nih pakai permasalahan, selesaikan permasalahan Mbak Lisa terlebih dahulu. Nah, bisa nih Mbak Lisa diceritakan lebih jelasnya.
Oke Bu, jadi mungkin saya dari awal dulu ya biar nggak bingung. Jadi kan dulu itu sebelum saya memilih jurusan konseling gitu ya Bu ya, itu saya kan dipaksa untuk menjadi seorang akmil gitu kan. Nah dari situ kan saya merasa kayak udah bingung gitu kan, kayak harus mau ngapain gitu kan. Karena kan dari SMP itu saya sudah memilih untuk pengen jurusan ke psikolog gitu kan. Nah karena itu tadi saya dipaksakan bahwa otomatis kan kayak saya merasa bahwa ini bukan passionku gitu kan. Nah terus singkatnya itu saya nggak lolos gitu kan, nggak lolos, terus akhirnya dipaksa kuliah kan. Nah kuliah pun kebanyakan udah pada tutup gitu loh Bu untuk jurusan psikolog itu tadi ya, otomatis saya kayak oh lah ya wes lah ambil konseling gitu kan. Tapi saya nggak memikirkan kayak ini kalau konseling nanti aku kerjanya jadi apa, aku mau ngapain, kan nggak mungkin saya jadi konseling terus tiba-tiba buka toko bangunan kan ya nggak mungkin gitu kan ya. Nah dari situ kan saya masih kayak bingung gitu kan. Awalnya saya kayak merasa kayak ini sih Bu, ya udahlah jalani dulu nanti pikir ke belakang gitu kan. Tapi semakin lama semester tua ini udah bikin proposal gitu ya, saya makin bingung ini nanti aku jadi apa, jadi guru juga nanti takut mereka meremehkan kayak gitu-gitu sih. Oke baik. Nah jadi dari cerita Mbak Alisa ini tadi nih, keinginan apa nih yang Mbak Alisa inginkan? Ini sih Bu lebih ke ya yakin aja dengan apa yang akan terjadi, itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin bisa apa ya, pastikanlah kerjaan apa yang buat diriku tuh cocok gitu. Oke itu keinginan utama Mbak Alisa. Oke baik, nah sebentar nih kita tanya teman-teman dulu nih. Dari Mbak Elvira, keinginan apa nih Mbak Elvira dari permasalahan yang Mbak Elvira alami apa? Oke, mungkin keinginan dari permasalahan saya Bu ya, mungkin tentukan dulu arah jurusan kamu ini kemana gitu. Jadi kalau kamu tahu udah jurusan ini, kamu ini masuk ke BK, ke guru, berarti kamu harus memilih tetap menjadi guru. Dan apapun yang dibilang, apapun yang dikatakan oleh orang itu nggak usah peduli, itu sih. Oke baik, itu keinginan Mbak Elvira ya? Iya. Oke, selanjutnya keinginan Mbak Yohana nih, dari permasalahan yang dialami Mbak Yohana tadi, apa nih keinginan Mbak Yohana? Yang Mbak Yohana inginkan? Keinginan saya tuh ya kan jurusan perkuliahan saya itu guru BK ya Bu, ya saya ikut aja ya sih Bu, nanti pastikan saya tuh pekerjaan saya tuh itu nanti kan di guru ya, jalani aja ya Bu pekerjaan saya sesuai dengan jurusan saya itu. Oke, seperti itu keinginan Mbak Yohana. Oke baik, selanjutnya Mbak Ari nih, apa nih keinginan Mbak Ari dalam permasalahan yang Mbak Ari alami tadi? Sebenarnya kan saya tuh nggak mau jadi guru gitu loh Bu. Oke. Nah itu yang bikin bingung. Jadi saya pengennya ya mungkin bisa lebih yakin lagi buat ngambil apa langkah selanjutnya itu besok apa gitu. Oke, nah kita udah pada dengar nih ya keinginan teman-teman apa nih dari permasalahannya masing-masing. Nah kita bisa balik lagi ke Mbak Alisa nih. Oke baik. Nah tujuan dari Mbak Alisa nih, dari keinginan yang Mbak Alisa bicarakan tadi, apa nih kalau boleh tahu tujuan yang ingin dicapai? Ya jangan ketawa ya Bu ya. Enggak dong. Ya betul, pastinya ya pengen jadi orang kaya Bu. Orang kaya itu ya bukan untuk sombong, bukan Bu, maksudnya untuk membahagiakan orang tua. Terus juga mungkin kalau ada uang lebih kita bisa beramal, ya seperti itulah. Oke baik, itu tujuan dari keinginan Mbak Alisa tadi ya. Oke baik nih. Nah Mbak Alisa kan tadi udah bicara nih keinginan, tujuan yang Mbak Alisa inginkan. Nah selanjutnya sebelumnya nih ada usaha nggak dari Mbak Alisa? Usaha ya Bu, usaha sih ada sih Bu, tapi ya nggak terlalu bagus juga sih menurutku. Oke, bisa dibicarakan ya apa nih usahanya? Usahanya ini sih Bu, apa, searching kayak BK ini cocoknya di mana sih sebenarnya, searching di Gemini sih lebih tepatnya. Udah itu
tapi kayak masih ngerasa kayak kurang cocok gitu Bu. Cuma karena mungkin AI ya, jadi kan belum tentu 100% akurat gitu. Itu berarti usaha yang udah dilakukan Mbak Lisa nih. Kalau boleh tahu kapan nih dan berapa lama usaha yang dilakukan Mbak Lisa tadi? Setiap hari kah atau gimana? Kalau kapannya ya nggak inget ya, tapi kalau untuk durasinya tuh ketika senggang sih Bu. Jadi kayak misal pulang aku terus lagi leha-leha mungkin kamu searching-searching gitu. Oke, baik. Nah, kita tanya teman-teman dulu ya Mbak Lisa ya. Nah, sekarang tanya teman-teman nih, Ibu ingin tanya dari usaha yang Mbak Lisa bicarakan tadi nih, gimana nih pendapat teman-teman nih dari usaha yang Mbak Lisa lakukan itu tadi? Boleh Dari saya aja dulu. boleh, boleh. Kalau menurut saya mungkin itu sudah cukup efektif ya Bu, karena apa, itu kan bisa kita searching tujuan kita ini kemana, tujuan jurusan ini kita mau kemana, terus mungkin bisa tuh dari orang lain kan bisa kisah kita itu kayak cerita ke orang yang lebih berpengalaman lah Bu ya, ada yang jurusan BK gitu, nah mungkin bisa ceritakan nih aku jurusannya kayak gini tapi masih bingung. Nah mungkin bisa dari teman-teman itu nanti atau dari rekan itu nanti kita bisa, oh berarti tujuan arahku jurusan aku ini berarti arahnya ke sini gitu, berarti kita ada motivasi dari diri sendiri Bu. Oh berarti kita, oh Pak berarti aku udah ada planning baru nih, berarti aku harus ke sini gitu. Oke, baik. Selanjutnya pendapat dari Mbak Yohana mungkin dari yang dibicarakan Mbak Lisa tadi. Kalau saya sih kayak dari Mbak Elvira itu sangat bagus juga Ibu, kita searching terus tanya ke orang yang berpengalaman juga, kita punya arah karir kita itu seperti apa nanti, agar kita tidak bingung lagi di kita karir itu, agar kita tidak bingung lagi terkait dengan kita punya arah karirnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya pendapat dari Mbak Ari apa nih dari yang dibicarakan Mbak Lisa tadi? Menurut saya sih benar kata yang Mbak Elvira tadi, mungkin bisa tanya pengalaman-pengalaman orang lain juga gitu. Oke, setelah kita tanyakan ke teman-teman nih, kita balik lagi ke Mbak Lisa nih ya. Gimana nih Mbak Lisa setelah mendengar pendapat dari teman-teman usaha dari yang Mbak Alisa lakukan tadi? Cukup efektif atau ingin ada usaha baru lagi nih dari Mbak Alisa? Kayak planning baru gitu. Iya. Kalau dari saya sendiri sih ini sih Bu, ada sih kepikiran nanti apa yang diomongin teman-teman. Kebetulan juga ibu saya kan guru, jadi mungkin bisa lah dikit-dikit tanya atau sharing-sharing ke guru itu tadi, ke temannya ibu saya itu. Terus selain itu juga ya searching ke TikTok, IG atau ya memanfaatkan media sosial lah Bu ya. Tuh. Oke, baik. Jadi di sini Ibu klarifikasi lagi ya. Jadi di sini Mbak Lisa bisa dibilang cukup bingung ya tadi permasalahannya setelah ini mau gimana, lalu bagaimana saat udah terlanjur masuk nih ke jurusan bimbingan konseling saat ini. Dan keinginan Mbak Lisa itu bisa dibilang cukup bagus ya, seperti yang Mbak Lisa ucapkan tadi. Lalu tujuan Mbak Lisa seperti yang Mbak Lisa bicarakan, yaitu ingin kaya raya tadi ya. Oke, baik. Dan setelah tujuan Mbak Lisa seperti ingin kaya raya, selanjutnya itu setelah ada usaha yang Mbak Lisa lakukan seperti kayak udah searching, udah mencari informasi lebih baru lagi, kayak pengalaman kayak mencari di sosmed seperti itu ya. Nah, setelah itu Mbak Lisa tadi ada usaha baru nih. Usaha barunya tadi apa Mbak Lisa? Bisa dibicarakan lagi? Ya itu tadi Bu, usaha barunya itu cari-cari informasi. Jadi Kak nggak memanfaatkan satu media aja, tapi kayak misalnya TikTok, IG atau mungkin YouTube atau AI yang lain kan masih banyak itu. Terus juga kalau kebetulan juga kan kita belum magang ya Bu ya. Mungkin kalau magang kan kita nanti ketemu sama guru-guru BK gitu ya, mungkin bisa saling sharing-sharing. Terus
Terus juga kalau ada teman ibu saya yang kebetulan jadi guru BK, mungkin dari situ kita bisa tanya-tanya guru BK itu ngapain aja sih, biar nggak menyesal kalau nanti lulus jadi guru gitu loh Bu. Oke, baik. Cukup usaha yang bagus ya Mbak Lisa. Dan di sini saya mau tanya nih, gimana nih cara Mbak Lisa melakukan usaha baru itu? Dengan bertanya-tanya aja kah, sambil ditulis kah, atau bagaimana? Oke, jadi yang pertama itu tentunya cari yang senggang dulu gitu ya, terus searching, oh jadi guru BK itu kayak gini kayak gini kayak gini. Oh kalau jadi HRD kan juga jadi konseling juga kan, oh ternyata seperti ini. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita udah tahu itu tadi, nah mungkin kita bisa tanya nih ke orang yang lebih ahli, atau mungkin masih cari referensi dulu di TikTok atau di IG, kan ada banyak animasinya, mungkin dari situ bisa diimajinasikan lah di pikiran gitu kan. Terus yang ketiga, kita bisa sharing ke guru-guru BK-nya atau ke orang-orang yang lebih profesional lah dari kita yang masih bingung dan masih baru itu gitu kan. Jadi biar nggak apa sih namanya Bu, nggak salah arah gitu loh, nggak hilang arah gitu loh. Jadi biar ya kalau disuruh ke kanan nggak belok kiri kayak mama gitu ya. Oke, baik. Bagus sekali ya teman saya. Oke, baik. Dari planning Mbak Lisa tadi nih sudah kita dengarkan ya. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman, gimana nih pendapat kalian dari planning Mbak Lisa yang sudah dibicarakan tadi? Saya Boleh. menurut saya sudah cukup bagus ya Bu, karena kalau Mbak Alisa tidak menjalankan planning tersebut nanti ya itu konsekuensi terhadap diri sendiri Mbak Alisa. Oke, selanjutnya boleh Mbak. Kalau dari saya sih Mbak Alisa harus meyakinkan dirinya aja sih. Iya, Tambahan itu. dari saya gitu. Kan tadi Mbak Alisa bilangnya juga kalau jadi guru takut diremehkan gitu. Menurut saya sih nggak perlu dengerin omongan orang juga, dan harus meyakinin dirinya sendiri gitu. Kalau dari Mbak Yohana? Kalau menurut saya sih saya setuju juga ya, pendapat teman-teman. Mungkin juga Mbak Alisa juga lebih kayak percaya diri dengan apa yang Mbak Alisa lakukan juga. Oke, baik. Nah, setelah kita mendengar nih pendapat dari teman-teman nih Mbak Lisa, nah pasti di situ saat melakukan planning agar Mbak Lisa lebih semangat dan efektif nih ya, ini ada seperti contohnya reward. Nah, apabila Mbak Lisa mencapai keinginan Mbak Lisa tadi atau usaha Mbak Lisa ini tadi, apa nih rewardnya Mbak Lisa ini? Reward kalau berani ya Bu ya, ini sih yang pertama nonton rajin ya, jadi kayak lihat yang ganteng-ganteng ini kan bikin mata fresh gitu ya kan. Terus yang kedua mungkin bisa makan cemilan atau yang manis-manis, terus minum-minum yang manis-manis gitu ya, intinya me time banget lah. Oke, jadi me time ya. Oke, baik. Nah, gimana nih teman-teman? Apakah reward yang Mbak Lisa inginkan itu tadi sudah cukup bagus atau ada pendapat lagi nih dari teman-teman? Saya Bu ya. Iya, siapa dulu nih? Siapa dulu? Karena Pak Yohana dulu. Bu Andila dulu boleh. Kalau menurut saya ya Bu, kalau itu yang Mbak Alisa suka ya silahkan. Yang penting Mbak Alisa senang gitu. Konsisten. Iya, Betul. Selanjutnya Mbak Arin. Ya betul sih bukan Mbak Alisa. Yang penting apa Mbak Alisa nyaman juga melakukannya gitu. Iya. Terus saya kurangin juga manis-manisnya Mbak Alisa biar ya itu nggak sakit takutnya besok-besok gitu. Jangan banyak-banyak ya. Oke. Perhatian. Diperhatikan kesehatannya ya. Baik. Selanjutnya Mbak Yohana. Kalau saya sangat setuju juga Ibu. Mungkin juga Mbak Alisa juga tetap konsisten juga dengan planningnya
bisa lakukan juga. Oke, baik. Nah, di sini sudah jelas ya refernya nih dari teman-teman juga pendapatnya seperti apa Mbak Lisa. Nah, tidak hanya itu, tidak hanya sampai di refer aja. Nah, apabila Mbak Lisa tidak bisa mencapai nih usaha baru Mbak Lisa tadi, pasti ada manajemennya dong. Nah, apa nih manajemen yang Mbak Lisa inginkan? Punishment ya Bu ya. Kalau punishment mungkin ini sih, nggak makan manis sebulan. Ya pokoknya entah makan atau minuman manis gitulah sebulan. Terus sama ini kurangin ini nonton drama, Rajin, nonton drama gitu. Baik, oke. Jadi sudah jelas ya reward sama punishmentnya tadi ya. Oke nih. Oke, pertemuan ini mungkin cukup sampai sini dulu. Nah, di sini saya ingin memberikan tugas nih kepada Mbak Lisa dan juga teman-teman khususnya ya. Nah, kalau Mbak Lisa nih sama aja sama teman-teman mungkin tugasnya bisa mencatat apa nih planningnya yang ingin dicapai dan bisa dituliskan kayak harinya dilakukan di hari apa, lalu di jam berapa, mungkin bisa ditulis dan diberi tanda centang atau bintang gitu ya. Nah, setelah itu sudah terlaksana, itu tadi bisa beri tanda. Kalau tidak terlaksana bisa ditulis kenapa alasannya tidak terlaksana planning ini tadi. Nah, setelah itu sudah kalian lakukan, kita ketemu lagi di minggu depan di hari Senin ya tadi ya. Hari Senin kita lihat nih, kita evaluasi bareng-bareng teman-teman dari permasalahannya Mbak Lisa tadi apa, dan mungkin dari permasalahan teman-teman sendiri dari tugas yang Ibu kasih tadi apa. Seperti itu. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah meluangkan waktunya buat hari ini melakukan konseling kelompok dan sudah mau nih mencepatkan hadir. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sehat selalu ya Bu. Sampai Izin jumpa pamit di dulu depan. Bu. Pamit ya Bu. Iya. Dadah.